capek ini begini nih, aku jauh-jauh dari Semarang datang ke ibu kota, muter nyari kontrakan gak dapet. Ya orang muternya di tempat aja. Gimana ya? Halo, pohon, tahu kontrakan di mana enggak? Mana ya? Aku mau tidur di mana nanti malam? Kalau lama-lama begini, aku balik Semarang ya. Tua RT, ini harusnya pasti Pak RT tahu nih di mana kontrakan. Kalau emang gak ada kontrakan, aku tinggal di rumah Pak RT aja. Ya betul ya? Halo, assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men, aku cari men. Pak RT. Iya. Pak RT. RT itu rumah tukul artinya. Wah, ini di sini Pak RT-nya bintang film nih. Iya. Film Finding Nemo. Bukan. Jadi Scooby-Doo. Wah, enak. Ini. Udah lama tinggal di sini, Mas? Sama, tahun 95. Tahun 95. Nah, ini alhamdulillah anak buah saya ini karyawan-karyawan yang mendoakan saya ini gajinya 3 koma. 3 miliar. Tanggal 3 udah koma. Wah, ini bisnis kos-kosan ya, Mas ya? Ya ini sebetulnya istri saya Susi si miliki itu wele-wele dia. Wah, mau lihat dong, Mas? Boleh. Enak, ada pohonnya banyak. Ada ya, Mas ya? Penghijauan saya penting. Nanti untuk sirkulasi udara, oksigen loh ini. Nyaman. Kalau kontrak di tempat saya tuh nyaman. Artinya 24 jam security tetap. Security. Itu loh, santam itu loh yang. Itu di situ Ada jaga. siang malam ada. Dan dia udah terlatih. Di sini berapa pintu, Mas? Ada di sini ada kurang lebih 22. Pintunya doang. Ya enggak ya, rumah juga ada jendelanya. Nanya, Mas. Nanya, sering nanya kayak orang enggak cerdas saja. Mas Tukul, mau nanya. Kalau misalnya nih, Mas Tukul, kalau kan ada penghuni kos yang telat bayar gitu. Lo sudah ada aturannya. Ada aturannya, Mas? Lo aturannya tegas saya. Iya, Mas Tukul Tanggal 1 harus bayar, kalau nggak bayar keluar. Lihat orang datang ke sini lihat aturannya udah serem. Oh, memang harus ada aturan jelas ya, Mas ya? Jelas, suami istri harus ada surat nikah. Nah, iya, kosan juga ada persetujuan kesepakatan. Mas, kalau ngomongin soal bisnis, Mas, itu Kerja ya juga soal jelas. Tapi ini mobil pertamanya Mas Tukul. Wah, ini luar biasa. Sejarahnya banyak. Terawat ini. Ini artis-artis Hollywood pernah naik di sini. Apa aja, Mas? Nggak tak sebut. Aduh. Tapi gara-gara mobil ini Mbak Susi jadi langsung berpikir-pikir gitu ya? Dulu setir kiri gas kanan ini. Mas, ada yang bilang katanya nih ngomongin soal bisnis Mas Tukul itu sempat naik turun apa ya? Wah, itu nggak bisa yang bilang ngomong naik turun gimana, saya naik terus. Ya, saya menikmati kesejukan yang di atas, yang mau turun ya silakan turun. Berdoa itu berdoa yang bagus, jangan berdoa yang jelek. Omongan itu adalah doa. Kamu turun nanti bilang turun. Jangan saya itu naik terus menikmati kesejukan yang di atas. Kan selalu orang nanya, Mas nanti kan ada perputaran kadang di atas di bawah. Nah, silakan yang di bawah, aku maunya di atas terus. Menikmati kesejukan. Ya kuncinya ya harus konsisten dengan uang asli, dengan tepat waktu, dengan menyenangkan orang. Kalau kita jual jasa, bagaimana cara menyenangkan orang, jangan orang sampai kecewa. Oke, Mas Tukul, kegiatannya sekarang itu apa aja sih, Mas? Biasa dong, isi acara di Global itu seru. Acara itu acara yang berbagi hadiah, berbagi rezeki, menyenangkan orang, mendatangin orang-orang, masyarakat, ambil membantu. Gitu. Ya acara itu acara mitos itu Mr. Tukul observasi dan acara Aroma Rahim pagi di Global TV seru. Selain syuting apa lagi, Mas? Yang masuk ke Saya senang care and share, berbagi pada orang yang mau ngambil inspiratif atau inspiring dari saya. Saya senang. Saya cuma kegiatan saya gitu aja. Mas Tukul tuh banyak banget bisnisnya, banyak banget kegiatannya. Kalau ilmu bisnis belajar dari mana, Mas? Ya saya dari alam. Saya kan kuliah di UAS, Universitas Alam Semesta. Ngambilnya berbagai macam jurusan. Nah, bayarnya itu saya tiap semester ya dibohongi, ditipu, dikasih janji surga, ada apa namanya sanjungan teror. Nah, Mas, itu ngadepin
saat ditipu, diteror, itu kan nggak gampang. Gimana kalau Mas Tukul? Yang ngadepinnya kan kayak orang main gitar aja. Kalau kamu ngomong kunci C berarti F G variasi E mayor. Kamu ngomong pakai nada dasar D, F crash, B minor variasi A. Jadi saya sudah tahu, sudah ada jawabannya. Kedatangan orang model seperti ini, mama ini mama sini, ini mama ini mama datang seperti ini, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia udah jelas kan, dia mesti minta sumbangan. Langsung saya mesti ngomongnya, maaf saya bisa membantu ini, gitu ya. Ini tolong 50.000 sama yang kemarin ya. Oke, siap. Nanti kita mau ngobrol lebih banyak lagi sama Mas Tukul. Pokoknya kita kupas bagaimana Mas Tukul sama orang-orang di lingkungan di sekitar sini, bisnis-bisnisnya, dan juga tips dan kiat ilmu-ilmu beliau sampai sekarang masih eksis kan luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Ya makan aja susah pernah ngalami. Terus ya sampai jual cincin kawin itu kan sering saya ceritain. Sini, ngobrol sini. Ngobrol sini. Biasa duduk di sini masih sempat, Mas? Ya nyantai. Biasanya ngapain kalau duduk di sini, Mas? Ya ngobrol atau main catur. Saya suka catur. Semen sama anak-anak kok. Iya, anak kosong bisa ngalahin saya 3-0 100.000. Wah, enaknya. Tapi kalau nggak bisa ya angus. Oh, ini kalau ngomongin soal keluarga, Mas Tukul. Ya. Biasa kalau Mas Tukul liburan, jalan-jalan, Mas Tukul suka jalan-jalan tuh program TV-nya. Tapi kalau sama keluarga jalan-jalannya kemana sih, Mas? Ya pasti kalau anak saya kan aku nggak menjajah anak saya. Istri saya mau kemana ya terserah. Anak saya mau kemana ya ikutin gitu aja. Enggak pernah. Enggak pernah. Kecuali dia meminta pendapat baru aku ngasih pandangan. Tapi kalau nggak bisa ngasih pendapat nanti dia nggak cocok. Mas Tukul, ini kalau ngomongin ikhtiar Mas Tukul dari awal sampai sekarang kan emang mungkin pemirsa juga udah banyak yang ngikutin nih ceritanya Mas Tukul. Dari bagian berdarah-darahnya, nah banyak bilang katanya kalau emang udah melewati titik kesedihan, melewati puncak ke yang paling pedih gitu ya, kita nggak bisa nangis lagi sampai bahkan kita cuma bisa ketawa ya. Bener gak sih Mas? Ya pernah ngalamin hal kayak gitu juga. Apa aja tuh Mas yang mungkin bisa jadi inspirasi? Ya makan aja susah pernah ngalami. Terus ya sampai jual cincin kawin itu kan saya ceritain kan, sampai kalung, gelang, cincin kawin saya pernah ngalamin. Dan mau nabrak ke siapa lagi, artinya saudara saya nggak punya di Jakarta. Istri saya saudaranya Silvi, terus sama Ujang, terus Devi. Ya, waktu itu kondisinya juga alhamdulillah sekarang mereka ada bersyukur semua lah. Udah bisa ini punya rumah masing-masing. Alhamdulillah. Mas, dari dua putra dan putri Mas Tukul, apa 3 nilai yang Mas Tukul tanamin ke mereka? Iya pokoknya yang penting menghormati orang tua, kejujuran, taat beragama. Basic dasarnya tuh sebetulnya saya senang agama. Sekolah anak saya Pita itu di sekolah Muhammadiyah. Artinya dasar agama itu untuk kontrol perilaku yang kurang pas. Apa yang nggak boleh dilakukan sama anak-anak? Iya pokoknya tidak jujur, berbohong, terus tidak hormat kepada orang lebih tua, harus menghormati, harus sebagai anak yang soleh dan solehah itu penting. Itu kan kadang-kadang anak suka kadang-kadang kalau buat kesalahan wajar ya anak ya. Wah tapi alhamdulillah anak saya terkontrol semua karena ya itu yang saya ceritakan sumbernya, sumber makanannya dari benar-benar terjaga, dilindungi terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana? Iya, karena duitnya duit kristalisasi keringat, duit bener. Akhirnya nggak usah harus dituntut dengan benar, dia otomatis dengan benar dengan sendiri. Wah, luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal makanan, katanya Mas Tukul punya tempat makanan langganan di pasar sini. Oh iya, dulu waktu saya betulin mobil, waktu saya kadang-kadang betulin mobil yang satunya lagi ya di situ itu. Oh, itu tuh Mas mau ya makan di sana enak luar biasa sekali. Mau diajak dong ke sana Mas? Ya. Nah pemirsa seperti saya. Itu Mas. Sama pemirsa, Mas Bayu akan saya ajak ke tempat waktu saya betulin mobil dan sambil makan di warung yang sedikit seperti apa tempatnya dan seperti apa bengkelnya. Saksikan terus ikutin ngobrol-ngobrol, bukan asal ngobrol, bukan asal obrol, tapi obrolan yang inspiring dan inspiratif.
sebenarnya nama Tukul Arwana itu dari mana sih Mas? Ya. Apalagi itu kan yang sekarang Reynaldi. Mas, ajak jalan-jalan dong. Oke. Naik motor boncengan. Oke. Kan Mas Tukul suka motoran. Oke. Ini motor pertamanya Mas Tukul. Motor pertama saya. Masih bisa jalan Mas? Loh, jangan salah ya. Wih. Touringnya aja nggak sembarangan ya. Luar biasa. Asik, ikut ya. Pasar nih. Ya. Mas Tukul masih suka ke pasar nggak sih? Ya sering, seneng saya ini. Suka belanja gitu. Ini, wah. Daerahnya iya. Ya, ini luar biasa. Ini terkenal pasarnya ini. Mas Tukul, ngomongin soal ngelawak, lucu, komedi gitu. Itu belajar apa natural aja alami kayak gitu? Ya kayak dari kecil memang lucu. Dari mana sih? Tetangga-tetangga bilangnya saya lucu lah. Terus akhirnya, kamu ngelawak jadi pelawak, tapi orang tua nggak setuju waktu itu. Nah, terus? Ya, tapi sembunyi-sembunyi. Akhirnya kalau ada 17-an, mesti ditunggu orang saya. Di kampung saya kalau ada 17-an, mesti orang pada nunggu kehadiran sosok cover boy dari majalah Mamalia itu. Tapi waktu itu namanya udah Tukul Arwana. Belum, masih Tukul, turunan kuntilanak. Nah, sebenarnya nama Tukul Arwana itu dari mana sih Mas? Ya. Apalagi itu kan yang sekarang Reynaldi. Ya, Dari mana ya? dulu dikasih nama Tukul Mujair. Terus Tony Q itu ngasih nama. Oh, Tony Kirastafara. Iya, kamu kasih Arwana aja. Itu iklan yang sangat luar biasa. Terus saya artikan Arwana itu artis berwajah internasional. Artis berwajah internasional Arwana. Iya. Jadi saya semua pelawak-pelawak dunia ada di dalam saya. Contohnya siapa aja? Julino, Larry King, Jimmy Fallon, komplit lah. Jim Carrey, Mr. Bean, Charlie Chaplin. Tapi emang beneran jarang loh pelawak seperti Mas Tukul. Ya kita harus nonton. Ini kelebihannya di sini nih ambil berapa persen. Ini pelawak ini kelebihan di sini ambil berapa persen. Ini kelebihan di sini saya ambil berapa persen. Ini semua pelawak seluruh dunia, entah luar negeri, entah pokoknya semua dunia dari Amerika, Inggris dan semuanya dan Indonesia ada di dalam diri saya. Jadi berapa persen punya si A, saya ada. Berapa persen punya si B, saya ada. Jadi saya Bisa sih Mas. tangan aja bisa menghipnotis. Iya, bisa Apalagi menghibur. wajah saya. Ini kalau nggak percaya ini. Waktu di Den Haag Belanda, waktu itu kan Mas Tukul pernah tuh ngelawak di sana. Iya. Itu gimana ceritanya pakai nama Itu Tukul Arwana? dulu dikirim oleh Pak Agung Gumelar untuk menghibur warga Indonesia yang ada di Belanda. Belum masih pengasuh simulator. Iya, dulu pembina simulan. Ya, sampai sekarang beliau juga perhatian sama para pelawak-pelawak. Dikirimlah menghibur di Belanda. Waktu itu duta besarnya Abdul Irsan. Terus gua menghibur di Belanda sana. Sambutannya warga Indonesia di sana subhanallah. Nyanyi Mas, main gitar, Bukan. main bass. Bukan. Jadi Pijet. terus Mas, emang jadi Penontonnya coba lihat. Wah. tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Mas Tukul, waktu ngelawak di luar negeri itu gimana rasanya Mas? Ya kebanggaan lah, bersyukur ya bisa menghibur orang Indonesia yang ada di luar negeri, di Belanda itu ya. Saya bukan hanya di Belanda, di RRC pernah, Jepang pernah, Singapura pernah, Melbourne juga pernah. Itu cara referensi lucu buat orang-orang kan beda-beda Mas. Ya kan komunitas orang Indonesia di sana. Orang Indonesia. Gimana? Ya kan dari perwakilan dari KBRI, dari sini lapor ke sana suruh mengirim cover boy, ya, ternyata dikirim di sana untuk menghibur. Sambutannya udah nggak sabar. Acara-acara saya itu di luar negeri itu ranking pertama semua. Mau nanya, kan sekarang untuk urusan komedi sekarang lagi tren stand up komedi. Iya.
Ya. Pernah mau kepikiran untuk stand up comedy atau pernah? Iya, kalau zaman sekarang stand up, kalau zaman dulu namanya lawak perorangan gitu. Sama aja kurang Ya, cuma beda zaman aja. Ya, pelawak perorangan dulu namanya introduction dulu, jadi awal sendiri dulu, terus begitu saya tidak sendirian, jadi ditemani oleh teman Baru baru. ini. Gitu. Oke, sekarang kalau tanya resep ngelucu, apa Ya. sih Mas? Aku nih, Mas, ajarin ngelawak dong Mas. supaya Wani lucu. piro, wani piro. Enggak, kita harus berbagi ilmu, kita harus berbagi. Berikanlah ilmumu tidak berkurang tapi akan kutambah lagi. Tuhan berkata begitu. Oke. Jadi nggak apa-apa. Gimana cara untuk ngelucu? Ya, caranya itu sering nonton pelawak, kepeng jadi pelawak, nonton pelawak. Jadi banyakin referensi gitu ya Mas Betul, ya? harus nonton. Kalau mau jadi pelawak, Nonton pelawak, kalau mau jadi model, nonton model bagaimana caranya. wih, Senyum, model itu senyum. itu Mas Senyum. Kalau saya yang ngelakuin itu nggak lucu loh Mas. Wih. Iya, Bang. Ini apa? Sebagai host iya, komedian iya, udah gitu model video klip iya, udah gitu model majalah iya, semuanya iya. Tapi kalau misalnya, Omnivora, pemakan segalanya. tapi kalau buat cuma boleh milih satu nih, ada satu piala buat Mas Tukul. Mas Tukul mau ditulis sebagai apa sih? Tukul Arwana juara apa? Sang penghibur. Maestro sang penghibur. Perutol up. Tepuk tangan untuk Mas Tukul. Sang penghibur, saya karena pekerjaan saya hanya menghibur. Saya nggak mau jadi anggota DPR, saya nggak mau jadi pemimpin, saya maunya jadi sang penghibur. Yang pemimpin ya biar pemimpin, yang ahlinya, yang DPR dia yang DPR yang ahlinya. Jadi Nggak ada keinginan. yang sebagai seorang ini apa namanya hansip ya, bagaimana cara mengamankan keamanan, situasi ya. di sini. Dia tahu lingkungannya. Nggak ada ambisi gitu Mas. Wah saya mau politik nih. Kan banyak tuh pelawak-pelawak Ya komedian. biar beliau-beliaunya yang paham. Kalau saya pahamnya menghibur. Oh, nggak ada rencana Enggak. untuk kesana. Banyak tawaran-tawaran dari Partai Ratu Selatan minta saya. Dari Partai Ancol, Partai Kapuk itu ya kemana? Oke, kan Mas Tukul biasanya menghibur semuanya dan berhasil semuanya terhibur. Kalau Mas Tukul butuh hiburan, apa yang dilakuin? Yang lihat teman saya Omen itu aja. Mana yang ini? Ini coba Ketawa diapain? ketawa. Ya udah, abis ini kita jalan-jalan ke warung langganan Mas Tukul di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Datang ke Jakarta sebagai apa tuh Mas waktu itu? Apa yang Mas Tukul lakuin? Ya Tukul, Ya. ini tempat apa Mas? Bisa sering kesini? ini tempat yang luar biasa sekali. Ini mobil-mobilnya artis mancanegara tuh kalau ada kerusakan. Beneran di Dia sini? ke sini. Dia terkenal. Ya ini juga kualitas bengkel-bengkelnya dan ahli-ahlinya itu nggak sembarangan. Dia lulusan dari teknik Harvard University. Mas, katanya ada warung tempat langganan Mas Tukul. Kalau kesini lagi benerin mobil, ada tempat biasanya Mas Tukul pesan minuman, makanan di mana Mas? Ya ini biasanya kan saya itu kan dulu mobil saya kan mobil tahun 42 ya kan. Tapi terawat, terjaga dengan rapi lah. Terus Oh. ada kalau pas betulin AC di situ, betulin apa namanya karburator di situ. Jadi terus sambil makan di sini. Ini masa nggak percaya, kenal nggak? Lu Mana? nggak kenal. Ibu yang suka jualan. Beneran ibu Ini suka kesini, meriki. dulu segini dia. Mas Tukul, Ya. cerita dong masa-masa zaman dulu, masa zaman susah gitu ya. Waktu Mas Tukul pertama kali ke Jakarta kan tahun 85 ya Mas ya? Ya, betul. 85 itu kan datang ke Jakarta sebagai apa tuh Mas waktu itu? Apa yang Mas Tukul lakuin? Ya cita-citanya kalau kepingin sukses, pengen berhasil ya harus di Jakarta karena Jakarta adalah barometer. Kalau bisa menaklukkan Jakarta biasanya bisa menaklukkan nasional atau Indonesia. Kalau kamu ngetop di daerah
belum tentu kamu bisa menguasai Indonesia. Tapi kalau kamu ngetop di Jakarta, kamu akan menguasai semuanya. Jadi itu tujuannya waktu itu, Mas. Iya, tepuk tangan dulu dong. Karena bahasa saya bahasa filosofi, bahasa inspiring gitu. Iya, Jadi setuju. alhamdulillah begitu datang di Jakarta, ya masih susah. Itu apa yang Mas Tukul lakuin untuk menyambung hidup di Jakarta Ya, waktu itu? mempertahankan hidup, akhirnya saya nyopir. Nyopir 2 tahun menyopir orang Jepang, 2 tahun orang Indonesia. Belajar bahasa Jepang dong. Ya, Bisa, Mas? arigato gozaimasu. Kumbawa. Kumbawa itu artinya selamat malam. Selamat malam. Konnichiwa, selamat pagi. Iya, waktu itu berarti kan zamannya masih bisa dibilang prihatin lah Mas ya. Iya. Tapi 95 melamar Mbak Susi. 95. Lah kok berani? Ya, Masih karena susah kok ngelamar anak orang, Mas. ya kita kan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, oke. Kalau kita itu sudah niatnya baik, Tuhan akan membukakan pintu rezeki. Saya kan sama Susi nggak main-main, niatnya baik, nyari bidadari seperti istri saya nggak gampang loh. Tapi Mbak Susi waktu itu langsung begitu dilamar, nerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, Susi juga waktu itu tak bacain mantra. Makanya sampai sekarang mantra saya baca terus. Jangan sampai lengah. Kalau saya lengah, Susi akhirnya tahu. Kalau punya suami nyinyi. Ya tapi apa sih yang membuat Mas Tukul yakin, ah nih saya pasti diterima nih, mau ngebangun keluarga. Waktu itu apa yang Mas Tukul pikirin ya? Ya niat baik dulu, dan saya bertanggung jawab sama istri saya. Saya niatnya itu dulu 20 tahun saya. 20 tahun menit? Apa artinya 20.000? Oh. Satu hari saya harus mencari uang 20.000 untuk makan. Kontrak di situ saya. Dulu ngontrak di sana, Mas? 150 satu bulan. Gaji saya di radio 75. Lah, nombok dong. Jadi main 75. Saya dari mana, Mas? Ya nyari-nyari pinjem sana pinjem sini. Nah, terus waktu itu kan anak-anak lahir di tahun 9 Mas Wahyu itu 99, kan Mas Mbak Novi ya? Ya. Mbak Novi itu tahun 99. Mbak Novita, Ya. Eka, siapa enggak namanya? Novita Eka Afriana. Yang kedua, Wahyu Zofan Utama. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan. wah, bagus. Alhamdulillah dua-duanya mirip Susi semua. Itu masih saja. Tapi kecerdasannya dan rezekinya mirip papanya. Amin. Loh, udah jadi. Belum pesen udah jadi. Namanya juga syuting. Dari pesen nih, Mas. Ini. Mas Tukul. Waduh, ini telur cecek apa telur apa ini? Iya, Mas. Sama keluarga tuh suka ngeluangin waktu untuk kumpul apa gitu nggak sih, Mas? Oh ya pasti. Biasanya kapan? Masih sempat? Pasti lah. Tapi kita tuh konsep Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tuh orangnya natural lah, Bapak. Ini kalau sibuk ya jihad melawan kemiskinan demi anak istri. Tapi pas begitu up, ya kita untuk keluarga. Biasanya ngapain? Aktivitasnya apa bareng sama? Alhamdulillah anak saya sukanya renang. Makanya tak suruh aja kursus go-kart di sana. Untuk anak gimana? Termasuk ngebantu karir mereka nggak sih, Mas? Ya pasti doa anak istri itu beserta kita. Apa yang dilakuin, Mas, kalau gitu untuk ngebantu karir anak-anak? Ya, sekarang apa aja sih, Mas? Ya bantu karir anak-anak, ya anak-anak mau apa saya turuti. Anak yang satu itu Pita itu alhamdulillah khusus. Mbak Vita tuh gimana? Khusus sulingnya luar biasa. Suling. Nah, Ini bukan. Ini drum. Salah, suling. Ini masas. Alhamdulillah kursus piano klasik sudah 4 tahun belum bisa. Mas, ada yang bilang kan katanya untuk mencapai kesuksesan kan harus lewat dia masa-masa sulit, harus ditempa gitu, Mas. Ya pasti. Iya kan? Nah, anak-anak tapi ini nggak sih dididik untuk susah dulu gitu? Ya harus bersakit-sakit dahulu meninggal kemudian. Ya jangan dong. Meninggal kejelekannya, meninggal kesombongannya, meninggal kemiskinannya, tumbuh kebahagiaannya dan kesehatan. Oh, kalau Mas Tukul dulu waktu zaman-zaman nyupir gitu apa suka dukanya? Ya suka dukanya ya kumpulnya sama pembantu. Ya kan satu kandang itu di situ. Majikan di dalam, kita itu mesti sama pembantu di situ. Sopir sama pembantu mesti berdampingan. Ya
udah Mas, silakan dinikmatin dulu. Nanti kita ngobrol lagi tempat lain. Tepuk tangan dong untuk Mas Joko. Terima kasih ya Mas ya. Asik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ayo, Mas. Silakan pada minta. Minta makanan. Minta persoalan. Jangan kemana-mana, nanti kita terusin lagi ngobrol sama Mas Joko. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Kita akan mendatangkan seorang legendaris yang punya arti besar banget seorang bagi seorang Tukul Arwana. Iya, Mas. Mas Joko, kalau kesini katanya suka benerin AC mobil. Ya, ini langganan saya di sini dulu. Ah, ini. Ini dulu. Namanya Pak Wahyu dulu, ingat saya. Biasa Ya. waktu itu Ya. mobil apa Mas? Mobil pertamanya Mas Dulu Joko? mobil saya tuh Galen 82 tuh. Assalamualaikum. Mas. Ini dulu langganan saya di sini nih. Dulu langganan saya kalau betulin AC di sini nih. Oh. Sini zaman Pak Wahyu ya. Anu udah almarhum ya. Iya. Ini langganan ini putra-putranya kali ya. Tahun Iya penerusnya. tahun berapa Ya. Mas? Oh udah nggak sini. Dulu nggak sini. Tahun Ya tahun 90-an ke atas. 97, 98. ke Mas Tukul nih akrab banget sama daerah Cipete sini, Iya. sama tukang-tukang. Udah gitu sekarang rumah Mas Tukul juga di Dekat. Iya makanya di Ini Cipete. kalau jalan kaki itu nggak nyampe 10 menit lah. Itu dia. Dulu emang waktu pertama kali ke Jakarta emang langsung ke Cipete. Saya tahu 85 di Blok S Senopati sana. 85 proses perjuangan hidup saya di sana. Rumah saya Widya Chandra. Orang kaya semua tuh masih belakangnya. Waktu tinggal di sana katanya sempat jadi kenek. Kenek di Semarang. Oh, waktu di Semarang. Semarang jadi kenek. Kenek angkot. Kenapa jadi kenek Mas? Ya kan apa waktu itu kan kondisi ekonominya kan waktu itu minus sekali. Blok M, blok minus lah ya. Ya. Blok Blok minus. masih inget nggak kejadian sedih-sedihnya waktu jadi Sedih. Apa Sedih kalau teriak-teriak itu tak pikir orang, nggak taunya tak pikir penumpang, nggak tahu orang lewat aja. Ya waktu saya datang pertama kali di Jakarta tuh mau nunggu bis aja kadang-kadang naiknya kan teriak-teriak bulus. Gua orang bukan bulus. Ya teriaklah seperti Lebak itu. bulus. Iya. Rambutan. Ini kan buah-buahan saya. Gitu. Mas Tukul kan ngelawak mulu, bawaannya kan bikin orang seneng mulu gitu ya. Pernah stres gak sih Mas? Ya hidup itu ya biasa toh, up and down. Tapi bagaimana cara kita menyikapi. Tapi usia-usia seperti sekarang ini saya menyikapi dengan kesejukan. Maksudnya? Ya dengan ketenangan, kenyamanan supaya tidak sampai ada yang dirugikan. Hidup kalau ada yang terjajah itu kita senang di atas penderitaan orang lain. Saya nggak mau. Enggak kali. Saya kepingin saya orang lain senang, saya berarti aku lebih senang. Oh, itu dia ya. Tepuk tangan dong Mas Joko. Mas Joko, Ya. selama mandu acara talk show kurang lebih 12 tahun. Ya. Ada nggak satu tamu yang Mas Tukul pengen interview tapi belum sampean? Banyak. Siapa? Ya seluruh Pangdam di seluruh Indonesia, Kapolda seluruh Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, terus gubernur seluruh Indonesia, wali kota seluruh Indonesia. Masih ada nggak sih yang Inspiring banget? Ya banyak, ada Iwan Fals, ada si banyak lah gubernur-gubernur yang sukses, pemimpin yang sukses, bintang tamu yang inspiring dan inspiratif. Itu belum banyak yang belum kesampaian. Itu makanya mungkin kenapa Mas Ya. Tukul juga kenal sama banyak petinggi-petinggi Polri, petinggi-petinggi TNI. Kita harus diuangke, harus dihumanisasi, memanusiakan manusia, prestasi dan dedikasinya harus diperlihatkan juga gitu. Mas, kalau misalnya istilahnya dilahirkan, dulu katanya waktu Mas sebelum dilahirkan masuk ke dunia entertainment sempat menjadi anak angkat dari saudaranya Mas Tukul. Dulu Ya. itu gimana ceritanya? Ya dulu memang saya kan orang nggak mampu, terus dilihat mungkin kok kecilnya saya itu kok kayak berlian berkilau gitu loh. Terus bagus ini, auranya dan perlihatkan ini jadi sang penghibur masa depan ini. Ya, mungkin main hati, main feeling, akhirnya. Tapi alhamdulillah terbukti. Iya, masih suka ketemu sama Ya masih. Mas silaturahmi tapi Ya pasti.
Nah, ini kalau ngomongin soal silaturahmi sama Tony Q Rastafari tuh gimana Loh, ceritanya? itu di dunia terkenal itu sampai istrinya Bob Marley aja welcome lagu-lagu Tony itu bisa diterima di Amerika sana. Ketemu sama Mas Tukul gimana Loh, ceritanya? saya ini dari kecil itu memang ngefans sama dia. Dia kalau main gitar luar biasa sekali dia. Apalagi nyanyi lagu Road on the Clock itu wah, luar biasa. Kalau dia lagi tidur, saya datangin, suruh ngamen gitu. Oh. Ngamen naik kereta itu sama saya. Pernah ngamen beneran? Itu kereta di sambungan. Bareng sama Mas Tony Q? Iya, dulu kan bapaknya masinis. Ah. Ya itu dia punya surat SAP namanya surat angkutan percuma. Dia kalau naik kereta jarang bayar, Berarti- turunnya loncat. Kalau ngomongin soal Mas Tony, kita punya surprise buat Mas Tukul. Wah, alhamdulillah senang saya. Kita akan mendatangkan seorang legendaris yang punya arti besar banget seorang bagi seorang Tukul Arwana. Yo Mayu. Langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Tony Q Rastafari. Mentari pagi beri salam lagi. Suara burung pun sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry. Oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara pada akhirnya. Yuk kita lapangkan dada. Don't worry. Buatlah. Ini bukan Tony, ini Tony. Saya Patrick Q. Patrick Q. Panjangnya Patrick Q. Wah, makanya bentuknya kayak domino. Saya pikir ini dulu Mas Tukul suka ngamen sama Mas ini. Dulu saya senang. Lah ini alhamdulillah ini juga penggemar berat. Penggemar berat ini apa? Berat apanya Mas? Berat dosanya. Tapi dia, waduh, kalau ada makanan yang belum habis dia bisa ngabisin. Wih, yang bener Mas. Loh, makanya perutnya tuh. Makanan kesukaannya ayam Pak. Ini dalamnya dibuka rangsel ini. Makanan kesukaannya Mas Tukul apa sih? Pete. Itu awalnya pete. Telur asin. Terus apa lagi? Telur mata sapi sama kandang-kandang. Rajungan juga. Nah, suka. Oh, Kangkung. kangkung juga. Nah, gudeg makanya. Kalau lagu kesukaannya Mas Tukul apa? Tadi yang tak nyanyi. Oh yang tadi. Reggae. Waiting Tresno Dalaran Suku Melino. Artinya Mas. Pertama beta mengenalmu. Mas, hobinya Mas Tukul apa sih nyanyi ya? Ya, Nyanyi mulu kayaknya. hobi saya itu senang bercanda. Kalau saya teman jajak bercanda bisa, aku senang. Tapi kalau nggak bisa, ya aku nggak bercanda. Ya. Terus membaca senang. Buku terakhir yang dibaca apa? Dale Carnegie, Norman Peale, James Sweet, semua baca semua. Jadi orang-orang sukses yang positive thinking dan berjiwa besar. Apa yang dicari waktu baca buku? Ya artinya bagaimana sih cara menyenangkan orang. Seneng untuk diri kita sendiri tapi ada yang dijajah, ada yang dirugikan, saya nggak tahu. Saya kepingin semua merdeka. Jangan ada yang kita merdeka tapi ada yang terjajah. Apalagi sampai terjajah hati dan pikirannya. Mas, Ya. terakhir Mas, Ya. untuk kita ke depan dulu Mas. Ya ya. Sini. Ya. Ini jangan salah, ini tas kresek ini harus dibawa. Oke, untuk Ya ya. teman-teman semua Mas, Ya. untuk semua pemirsa yang ingin maju dan sukses, cuman sekarang mungkin belum seberuntung Mas Tukul. Ya Apa pokoknya tipsnya Mas? fighting spirit, keep spirit. Ya, fighting spirit, no pain no gain, never ending struggle, dan semangat terus, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Selama darah masih mengalir, hayat masih digandung badan, hawa murni masih nempel, terus semangat terus. Siap, kalau begitu Ya. Mas Tukul Arwana, Ya. thank you, Sama-sama. terima kasih Ya. banyak semua tips, semua obrolannya Amin. hari ini. Amin. Mudah-mudahan Mas Tukul Amin. diberi kesehatan Amin. terus, Amin. supaya kita semua bisa terhibur terus, betul ya?
Oke, Mas Patrick juga terus dampingin sama Mas Tukul. Amin. Oke, kita ketemu lagi lain waktu ya Mas ya. Oke. Tapi terakhir kasih gayanya Mas Tukul dong. Sampai jumpa di episode berikutnya di Obrol-Obrol. Nggak asal ngobrol. Bagaimana Mas Tukul sama orang-orang di lingkungan di sekitar sini, bisnis-bisnisnya, dan juga tips dan kiat ilmu-ilmu beliau sampai sekarang masih eksis kan luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Ya makan aja susah pernah ngalami. Terus ya sampai jual cincin kawin itu kan sering saya ceritain. Udah sini, ngobrol sini. Ngobrol sini. Biasa duduk di sini masih sempet Mas. Ya nyantai. Biasanya ngapain kalau duduk di sini Mas? Ya ngobrol atau main catur. Oh. Saya suka catur. Semen sama anak-anak kok. Ya anak kosong bisa ngalahin saya 3-0 100.000. Wah enaknya. Tapi kalau nggak bisa ya angus. Oh, ini kalau ngomongin soal keluarga, Mas Tukul. Ya. Biasa kalau Mas Tukul liburan, jalan-jalan, Mas Tukul suka jalan-jalan tuh program TV-nya. Tapi kalau sama keluarga jalan-jalannya kemana sih Mas? Ya pasti kalau anak saya kan aku nggak mau menjajah anak saya. Istri saya mau kemana ya terserah. Anak saya mau kemana ya ikutin gitu aja. Enggak pernah. Enggak pernah. Kecuali dia meminta pendapat baru aku ngasih pandangan. Tapi kalau nggak bisa ngasih pendapat nanti dia nggak cocok. Nah, Mas Tukul, ini kalau ngomongin ikhtiar Mas Tukul dari awal sampai sekarang kan emang mungkin pemirsa juga udah banyak yang ngikutin nih ceritanya Mas Tukul. Dari bagian berdarah-darahnya, nah banyak bilang katanya kalau emang udah melewati titik kesedihan, melewati puncak ke yang paling pedih gitu ya, kita nggak bisa nangis lagi sampai bahkan kita cuma bisa ketawa ya. Bener gak sih Mas? ya pernah ngalamin hal kayak gitu juga. Apa aja tuh Mas yang mungkin bisa jadi inspirasi? Ya makan aja susah pernah ngalami. Terus ya sampai jual cincin kawin itu kan sering saya ceritain kan, sampai kalung, gelang, cincin kawin saya pernah ngalami dan mau nabrak ke siapa lagi. Artinya saudara saya nggak punya di Jakarta. Istri saya saudaranya Silvi, terus sama Ujang, terus Devi. Ya, waktu itu kondisinya juga alhamdulillah sekarang mereka ada bersyukur semua lah. Udah bisa ini punya rumah masing-masing. Alhamdulillah. Mas, dari dua putra dan putri Mas Tukul, apa 3 nilai yang Mas Tukul tanamin ke mereka Mas? Iya pokoknya yang penting menghormati orang tua, kejujuran, Menghormati taat orang tua, beragama. jujur. Basic dasarnya tuh sebetulnya saya senang agama. Sekolah anak saya Pita itu di sekolah Muhammadiyah. Artinya dasar agama itu untuk ngontrol perilaku yang kurang pas. Apa yang nggak boleh dilakukan sama anak-anak? Iya Sama- pokoknya tidak jujur, berbohong, terus apa tidak hormat kepada orang lebih tua, harus menghormati, harus sebagai anak yang soleh dan solehah itu penting. Itu kan kadang-kadang anak suka kadang-kadang kalau buat kesalahan wajar ya anak ya. Wah tapi alhamdulillah anak saya terkontrol semua karena ya itu yang saya ceritakan sumbernya, sumber makanannya dari benar-benar terjaga, dilindungi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari makanan. Iya, ya karena duitnya duit kristalisasi keringat, duit bener. Akhirnya nggak usah harus dituntut dengan benar, dia otomatis dengan benar dengan sendiri. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal makanan, katanya Mas Tukul punya tempat makanan langganan di pasar sini. Oh iya, dulu waktu saya betulin mobil, waktu saya kadang-kadang betulin mobil yang satunya lagi, ya di situ itu. Oh, itu tuh Mas mau coba. Ya, makan-makan di sana, enak luar biasa sekali. Mau diajak dong ke sana Mas. Ya, ya. Nah, pemirsa seperti kepala Itu Mas. Sama pemirsa, Mas Bayu akan saya ajak ke tempat waktu saya betulin mobil dan sambil makan di warung yang sedikit seperti apa tempatnya dan seperti apa bengkelnya. Saksikan terus ikut ngobrol-ngobrol, bukan asal ngobrol, bukan asal obrol, tapi obrolan yang inspiring dan inspiratif. Sebenarnya nama Tukul Arwana itu dari mana sih Mas? Ya. Apalagi itu kan yang sekarang Reynaldi. Mas, ajak jalan-jalan dong. Oke. Naik motor boncengan. Oke. Kan Mas Tukul suka motoran. Oke.
Ini motor pertamanya Mas Koko? Motor pertama saya. Masih bisa jalan Mas? Loh, jangan salah ya. Wih. Touringnya aja nggak sembarangan ya. Luar biasa, asik, ikut ya. Pasar nih, Ya. Mas Koko masih suka ke pasar nggak sih? Ya sering, seneng saya ini. Suka belanja gitu. Wah, Daerahnya iya. ya, ini luar biasa. Ini terkenal pasarnya ini. Mas Koko, ngomongin soal ngelawak, lucu, komedi gitu. Itu belajar apa natural aja alami kayak Ya gitu? saya dari kecil memang lucu. Dari mana sih? Tetangga-tetangga bilangnya saya lucu lah. Terus akhirnya, kamu ngelawak jadi pelawak, tapi orang tua nggak setuju waktu itu. Nah, terus? Ya, tapi sembunyi-sembunyi. Akhirnya kalau ada 17-an, mesti ditunggu orang saya. Di kampung saya kalau ada 17-an, mesti orang pada nunggu kehadiran sosok cover boy dari majalah Mamalia itu. Tapi waktu itu namanya udah Tukul Arwana. Belum, masih Dukul, turunan kuntilanak. Sebenarnya nama Tukul Arwana itu dari mana sih Mas? Ya. Apalagi itu kan yang sekarang Reynaldi. Ya, Dari mana ya? dulu dikasih nama Tukul Mujair. Terus Tony Q itu ngasih nama. Oh, Tony Kirasavara. Iya, kasih Arwana aja. Itu iklan yang sangat luar biasa. Terus saya artikan Arwana itu artis berwajah internasional. Artis berwajah internasional Arwana. Iya. Jadi saya semua pelawak-pelawak dunia ada di dalam saya. Contohnya siapa aja? Julino, Larry King, Jimmy Fallon, komplit lah. Jim Carrey, Mr. Bean, Charlie Chaplin. Tapi emang beneran jarang loh pelawak seperti Mas Koko. Ya kita harus nonton. Ini kelebihannya di sini nih ambil berapa persen. Ini pelawak ini kelebihan di sini ambil berapa persen. Ini kelebihan di sini saya ambil berapa persen. Ini semua pelawak seluruh dunia, entah luar negeri, entah pokoknya semua dunia dari Amerika, Inggris dan semuanya dan Indonesia ada di dalam diri saya. Jadi berapa persen punya si A, saya ada. Berapa persen punya si B, saya ada. Jadi saya Bisa sih Mas. tangan aja bisa menghipnotis. Iya, bisa Apalagi menghibur. wajah saya. Ini kalau nggak percaya ini. Waktu di Blind Hearts Belanda, waktu itu kan Mas Koko pernah tuh ngelawak di sana. Iya. Itu gimana ceritanya pakai nama Itu Tukul Arwana? dulu dikirim oleh Pak Agung Gumelar untuk menghibur warga Indonesia yang ada di Belanda. Belum masih pengasuh Sri Mulat. Ya dulu pembina Sri Mulat. Ya, sampai sekarang beliau juga perhatian sama para pelawak-pelawak. Dikirimlah menghibur di Belanda. Waktu itu duta besarnya Abdul Irsan. Terus gua menghibur di Belanda sana, sambutannya warga Indonesia di sana subhanallah. Nyanyi Mas, main gitar, Bukan. main bass. Bukan. Jadi Pijet. terus Mas, emang jadi Penontonnya coba lihat. Wah. tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Mas Koko, waktu ngelawak di luar negeri itu gimana rasanya Mas? Ya kebanggaan lah, bersyukur ya bisa menghibur orang Indonesia yang ada di luar negeri, di Belanda itu ya. Saya bukan hanya di Belanda, di RRC pernah, Jepang pernah, Singapura pernah, Melbourne juga pernah. Itu cara referensi lucu buat orang-orang kan beda-beda Mas. Ya kan komunitas orang Indonesia di sana. Orang Indonesia. Gimana? Ya kan dari perwakilan dari KBRI, dari sini lapor ke sana suruh mengirim cover boy, ya, ternyata dikirim di sana untuk menghibur. Karena sambutannya sudah nggak sabar. Acara-acara saya itu di luar negeri itu ranking pertama semua. Mau nanya, kan sekarang untuk urusan komedi sekarang lagi tren stand up komedi. Iya, iya. Pernah mau kepikiran untuk stand up komedi atau pernah? Iya kalau zaman sekarang stand up, kalau zaman dulu namanya lawak perorangan gitu. Sama aja. Ya, cuma beda zaman aja. Ya, pelawak perorangan dulu namanya introduction dulu, jadi awal sendiri dulu. Terus begitu saya tidak sendirian, jadi ditemani oleh teman baru. Gitu. Oke, sekarang kalau tanya resep ngelucu, apa Ya. sih Mas? Aku nih, Mas, ajarin ngelawak dong Mas. supaya Wani lucu. piro, wani piro.
Enggak, kita harus berbagi ilmu, kita harus berbagi. Berikanlah ilmumu tidak berkurang tapi akan kutambah lagi. Tuhan berkata begitu. Jadi enggak apa-apa. Gimana cara untuk ngelucu? Caranya itu sering nonton pelawak, kepengen jadi pelawak nonton pelawak. Jadi banyakin referensi gitu ya Mas ya. Betul, harus nonton. Kalau mau jadi pelawak, Nonton pelawak. kalau mau jadi model, Nonton model bagaimana caranya. wih, Senyum, model itu senyum. itu maksudnya kalau saya yang ngelakuin itu nggak lucu loh Mas. Wih. Iya, Bang. Ini apa? Sebagai host iya, komedian iya, udah gitu model video klip iya, udah gitu model majalah iya, semuanya iya. Tapi kalau misalnya, Omnivora, pemakan segalanya. tapi kalau buat cuma boleh milih satu nih, ada satu piala buat Mas Tukul. Mas Tukul mau ditulis sebagai apa sih? Tukul Arwana juara apa? Sang penghibur. Maestro sang penghibur. Perutul up. Tepuk tangan untuk Mas Tukul. Sang menghibur saya karena pekerjaan saya hanya menghibur. Saya nggak mau jadi anggota DPR, saya nggak mau jadi pemimpin. Saya maunya jadi sang penghibur. Yang pemimpin ya biar pemimpin, yang ahlinya, yang DPR dia yang DPR yang ahlinya. Jadi Nggak ada yang sebagai seorang ini ya, apa namanya hansip ya, bagaimana cara mengamankan situasi di sini. Dia tahu lingkungannya. Nggak ada ambisi gitu Mas. Wah saya mau politik nih. Kan banyak tuh pelawak-pelawak. Ya komedian. biar beliau-beliaunya yang paham. Kalau saya pahamnya menghibur. Oh, nggak ada rencana Enggak, untuk kesana. banyak tawaran-tawaran dari Partai Ratu Selatan tentang saya. Dari Partai Ancol, Partai Kapuk itu ya semuanya. Oke, kan Mas Tukul biasa menghibur semuanya dan berhasil semuanya terhibur. Kalau Mas Tukul butuh hiburan, apa yang dilakuin? Yang lihat teman saya Omen itu aja. Mana yang ini? Ini coba Ketawa diapain? Ya udah, abis ini kita jalan-jalan ke warung langganan Mas Tukul di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Datang ke Jakarta sebagai apa tuh Mas waktu itu? Apa yang Mas Tukul lakuin? Ya, Tukul, Ya. ini tempat apa Mas? Bisa sering kesini? ini tempat yang luar biasa sekali. Ini mobil-mobilnya artis mancanegara tuh kalau ada kerusakan. Beneran di sini? Dia ke sini. Dia terkenal. Ya ini juga kualitas bengkel-bengkelnya dan ahli-ahlinya itu nggak sembarangan. Dia lulusan dari teknik Harvard University. Mas, katanya ada warung tempat langganan Mas Tukul. Kalau kesini lagi benerin mobil, ada tempat biasanya Mas Tukul pesan minuman, makanan di mana Mas? Ya ini biasanya kan, saya itu kan dulu mobil saya kan mobil tahun 42 ya kan. Tapi terawat, terjaga dengan rapi lah. Terus kadang-kadang kalau pas betulin AC di situ, betulin apa namanya karburator di situ, jadi terus sambil makan di sini. Ini masa nggak percaya, kenal nggak? Mana kenal? Ibu yang suka jualan. Beneran ibu Ini suka kesini, Meriki. dulu segini dia. Mas Tukul, Ya. cerita dong masa-masa zaman dulu, masa zaman susah gitu ya. Waktu Mas Tukul pertama kali ke Jakarta kan tahun 85 ya Mas ya? Ya, 85 itu kan datang ke Jakarta sebagai apa tuh Mas waktu itu? Apa yang Mas Tukul lakuin? ya cita-citanya kepingin kalau kepingin sukses, pengen berhasil ya harus di Jakarta karena Jakarta adalah barometer. Kalau bisa menaklukkan Jakarta biasanya bisa menaklukkan nasional atau Indonesia. Kalau kamu ngetop di daerah belum tentu kamu bisa menguasai Indonesia. Tapi kalau kamu ngetop di Jakarta, kamu akan menguasai semuanya. Jadi itu tujuan waktu itu Mas. Iya, tepuk tangan dulu dong. Karena bahasa saya bahasa filosofi, bahasa inspiring gitu. Iya, Jadi setuju. alhamdulillah begitu datang di Jakarta ya masih susah. Itu apa yang Mas Tukul lakuin untuk menyambung hidup di Jakarta Ya, waktu itu? mempertahankan hidup akhirnya saya nyopir. Nyopir 2 tahun menyopir orang Jepang, 2 tahun orang Indonesia. Belajar bahasa Jepang dong. Ya, Bisa, Mas? arigato gozaimasu.
Kumbawa. Kumbawa. Kumbawa itu artinya selamat malam. Selamat malam. Konnichiwa, selamat pagi. Iya, waktu itu berarti kan zamannya masih bisa dibilang prihatin lah Mas ya. Iya. Tapi 95 melamar Mbak Susi. 95. Lah kok berani? Ya, Masih karena- susah kok ngelamar anak orang, Mas. Ya kita kan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, oke. Kalau kita itu sudah niatnya baik, Tuhan akan membukakan pintu rezeki. Saya kan sama Susi nggak main-main, niatnya baik, nyari widadari seperti istri saya nggak gampang loh. Tapi Mbak Susi waktu itu langsung begitu dilamar, nerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, Susi juga waktu itu tak bacain mantra. Makanya sampai sekarang mantra saya baca terus. Jangan sampai lengah. Kalau saya lengah, Susi akhirnya tahu. Kalau punya suami nyinyi. Ya, tapi apa sih yang membuat Mas Sukul yakin, ah ini saya pasti diterima nih, mau ngebangun keluarga. Waktu itu apa yang Mas Sukul pikirin ya? Ya niat baik dulu, dan saya bertanggung jawab sama istri saya. Saya niatnya itu dulu 20 tahun saya. 20 tahun ini? Apa artinya 20.000? Oh. Satu hari saya harus mencari uang 20.000 untuk makan. Kontrak di situ saya. Dulu ngontrak di sana, Mas? 150 satu bulan. Gaji saya di radio 75. Lah, nombok dong. Jadi main 75. Saya dari mana, Mas? Ya nyari-nyari pinjem sana pinjem sini. Nah, terus waktu itu kan anak-anak lahir di tahun 9 Mas Wahyu 99, tuh, Mas Mbak Novi ya? Ya. Mbak Novi itu tahun 99. Mbak Novita, Ya. Eka, Novita, siapa namanya? Novita Eka Apriana. Yang kedua, Wahyu Zofan Utama. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan. wah, bagus. Alhamdulillah dua-duanya mirip Susi semua. Itu masih aja. Tapi kecerdasannya dan rezekinya mirip papanya. Amin. Loh, udah jadi. Belum pesen udah jadi. Namanya juga syuting. Dari pesenin, Mas. Ini. Mas Teguh. Waduh, ini telur cecek apa telur apa ini? Iya, Mas. Sama keluarga tuh suka ngeluangin waktu untuk kumpul apa gitu nggak sih, Mas? Oh ya pasti. Biasanya kapan? Masih sempat? Pasti lah. Tapi kita tuh konsep Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tuh orangnya natural lah, Bapak. Ini kalau sibuk ya jihad melawan kemiskinan demi anak istri. Tapi pas begitu up, ya kita untuk keluarga. Biasanya ngapain? Aktivitasnya apa bareng sama? Alhamdulillah anak saya sukanya renang. Makanya tak suruh aja kursus go-kart di sana. Untuk anak gimana? Termasuk ngebantu karir mereka nggak sih, Mas? Ya pasti doa anak istri itu beserta kita. Apa yang dilakuin, Mas, kalau gitu untuk ngebantu karir anak-anak? Ya, Sekarang apa aja sih, Mas? Ya bantu karir anak-anak, ya anak-anak mau apa saya turuti. Anak yang satu itu Pita itu alhamdulillah khusus Mbak Vita tuh gimana? khusus sulingnya luar biasa. Sulit. Nah, Ini bukan. ini drum. Salah. Yuli. Ini Masas. Alhamdulillah kursus piano klasik sudah 4 tahun belum bisa. Mas, ada yang bilang kan katanya untuk mencapai kesuksesan kan harus lewat dia masa-masa sulit, harus ditempa gitu, Mas. Ya pasti. Iya kan? Nah, anak-anak tapi ini nggak sih dididik untuk susah dulu gitu? Ya harus bersakit-sakit dulu meninggal kemudian. Ya jangan dong. Meninggal kejelekannya, meninggal kesombongannya, meninggal kemiskinannya, tumbuh kebahagiaannya dan kesehatan. Oh, kalau Mas Tukul dulu waktu zaman-zaman nyupir gitu apa suka dukanya? Ya suka dukanya ya kumpulnya sama pembantu. Ya kan satu kandang itu di situ. Majikan di dalam, kita itu mesti sama pembantu di situ. Sopir sama pembantu mesti berdampingan. Ya udah, Mas, silakan dinikmatin dulu. Gimana, Nanti gimana? kita ngobrol lagi tempat lain. Tepuk tangan dong untuk Mas Toko. Terima kasih ya, Mas ya. Asik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ayo, Mas. Silakan pada minta Minta makanan. minta persoalan. Jangan kemana-mana, nanti kita terusin lagi ngobrol sama Mas Tuku. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Kita akan mendatangkan seorang legendaris yang punya arti besar banget seorang bagi seorang Tukul Arwana. Iya, Mas. Mas Tuku, kalau kesini katanya suka benerin AC mobil. Ya, ini langganan saya di sini dulu. Ah, ini. Oh. Ini dulu. Namanya Pak Wahyu dulu, masih ingat saya.
biasa Ya. waktu itu mobil apa Mas? Mobil pertamanya Mas? Dulu mobil saya tuh Galen 82 tuh. Assalamualaikum. Kabar. Mas. Ini dulu langganan saya di sini nih. Dulu langganan saya kalau betulin AC di sini nih. Oh. Sini zaman Pak Wahyu ya. Anu udah almarhum ya. Iya. Ini langganan ini putra-putranya kali ya. Tahun Iya penerusnya. tahun berapa Ya. Mas? Oh udah nggak sini. Dulu nggak sini. Tahun Ya tahun 90-an ke atas. 97, 98. ke Mas Tukul nih akrab banget sama daerah Cipete sini, Iya. sama tukang-tukang udah gitu sekarang rumah Mas Tukul juga di Dekat. Iya makanya di Ini Cipete. kalau jalan kaki itu nggak nyampe 10 menit lah. Itu dia. Dulu emang waktu pertama kali di Jakarta emang langsung ke Cipete. Saya tahu 85 di Blok S Senopati sana. 85 proses perjuangan hidup saya di sana. Rumah saya Widya Chandra. Orang kaya semua tuh masih belakangnya. Waktu tinggal di sana katanya sempat jadi kenek. Kenek di Semarang. Oh, waktu di Semarang. Semarang jadi kenek, kenek angkot. Kenapa jadi kenek, Mas? Ya kan apa waktu itu kan kondisi ekonominya kan waktu itu minus sekali, Blok M, blok minus lah ya. Ya. Blok Blok minus. masih inget nggak kejadian sedih-sedihnya waktu jadi Sedih. Apa Sedih kalau teriak-teriak itu tak pikir orang, nggak taunya tak pikir penumpang, nggak tahu orang lewat aja. Ya waktu saya datang pertama kali di Jakarta tuh mau nunggu bis aja kadang-kadang naiknya kan teriak-teriak bulus. Gua orang bukan bulus. Ya teriaklah seperti Lebak itu. bulus. Iya. Rambutan. Ini kan buah-buahan saya. Mas Tukul kan ngelawak mulu, bawaannya kan bikin orang seneng mulu gitu ya. Pernah stres gak sih, Mas? Ya hidup itu ya biasa toh, up and down. Tapi bagaimana cara kita menyikapi. Tapi usia-usia seperti sekarang ini saya menyikapi dengan kesejukan. Maksudnya? Ya dengan ketenangan, kenyamanan supaya tidak sampai ada yang dirugikan. Hidup kalau ada yang terjajah itu kita senang di atas penderitaan orang lain. Saya nggak mau. Enggak kali. Saya kepingin saya orang lain senang, saya berarti aku lebih senang. Oh. Itu dia ya. Tepuk tangan dong, Mas Tukul. Mas Tukul, Ya. selama mandu acara talk show kurang lebih ya 12 tahun. Ya. Ada nggak satu tamu yang Mas Tukul pengen interview tapi belum sampean? Banyak. Siapa? Ya seluruh Pangdam di seluruh Indonesia, Kapolda seluruh Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, terus gubernur seluruh Indonesia, wali kota seluruh Indonesia. Masih ada nggak sih yang Inspiring banget? Ya banyak, ada Iwan Fals, ada si banyak lah gubernur-gubernur yang sukses, pemimpin yang sukses, bintang tamu yang inspiring dan inspiratif. Itu belum banyak yang belum kesampaian. Itu makanya mungkin kenapa Mas Iya. Tukul juga kenal sama banyak petinggi-petinggi Polri, petinggi-petinggi TNI. Harus kita harus diuangke, harus dihumanisasi, memanusiakan manusia, prestasi dan dedikasinya harus diperlihatkan juga gitu. Mas, kalau misalnya istilahnya dilahirkan, dulu katanya waktu Mas sebelum dilahirkan masuk ke dunia entertainment sempat menjadi anak angkat dari saudaranya Mas Tukul. Dulu Ya. itu gimana ceritanya? Ya dulu memang saya kan orang nggak mampu, terus dilihat mungkin kok kecilnya saya itu kok kayak berlian berkilau gitu loh. Ya, prospeknya bagus dulu, auranya udah diperlihatkan ini jadi sang penghibur masa depan ini. Ya mungkin main hati, main feeling, akhirnya. Tapi alhamdulillah terbukti. Iya, masih suka ketemu sama Ya masih. silaturahmi tapi Ya pasti. Nah, ini kalau ngomongin soal silaturahmi sama Tony Ki Rastafari itu gimana Loh, ceritanya? itu di dunia terkenal itu sampai istrinya Bob Marley aja welcome lagu-lagu Tony itu bisa diterima di Amerika sana. Ketemu sama Mas Tukul gimana Loh, ceritanya? saya ini dari kecil itu memang ngefans sama dia. Karena kalau main gitar luar biasa sekali dia. Apalagi nyanyi lagu Road on the Clock itu wah, luar biasa. Kalau dia lagi tidur, saya datangin, tak suruh ngamen gitu. Oh. Ngamen naik kereta itu sama saya. Pernah ngamen beneran? Itu kereta di sambungan. Bareng sama capek nih begini nih, aku jauh-jauh dari Semarang datang ke ibu kota, muter
nyari kontrakan gak dapet. Ya orang muternya di tempat aja. Gimana ya? Halo, pohon. Tahu kontrakan di mana enggak? Mana ya? Aku mau tidur di mana nanti malam? Kalau lama-lama begini, aku balik Semarang. Tua RT. Ini harusnya pasti Pak RT tahu nih di mana kontrakan. Kalau emang gak ada kontrakan, aku tinggal di rumah Pak RT aja. Ya betul ya? Halo, assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men. Aduh, cari men. Pak RT. Iya. Pak RT. RT itu rumah tukul artinya. Wah, ini di sini Pak RT-nya bintang film nih. Iya. Film Finding Nemo. Bukan. Jadi Scooby-Doo. wah, enak. Ini. Udah lama tinggal di sini, Mas? Sama, tahun 95. Tahun 95. Nah, ini alhamdulillah anak buah saya ini karyawan-karyawan yang mendoakan saya ini gajinya 3 koma. 3 miliar. Tanggal 3 udah koma. Wah, ini bisnis kos-kosan ya, Mas ya? Ya ini sebetulnya istri saya Susi memiliki itu wele-wele dia. Wah, mau lihat dong, Mas? Boleh. Enak, ada pohonnya banyak. Ada ya, Mas ya? Penghijauan saya penting. Itu untuk sirkulasi udara, oksigen loh ini. Nyaman. Kalau kontrak di tempat saya tuh nyaman. Artinya 24 jam security tetap. Security. Itu loh, santam itu loh yang. Itu di situ Ada jaga. Man, siang malam ada. Dan dia udah terlatih. Di sini berapa pintu, Mas? Di sini ada kurang lebih 22. Pintunya doang. Ya enggak ya, rumah juga ada jendelanya. Nanya, Mas. Sering nanya kayak orang enggak cerdas saja. Mas Tukul, mau nanya. Kalau misalnya nih, Mas Tukul, kalau kan ada penghuni kos yang telat bayar gitu. Lo sudah ada aturannya. Ada aturan ya, Mas? Lo aturannya tegas saya. Iya, Mas Tukul Tanggal 1 harus bayar, kalau nggak bayar keluar. Lihat orang datang ke sini lihat aturannya udah serem. Wah, memang harus ada aturan jelas ya, Mas ya? Jelas, suami istri harus ada surat nikah. Nah, iya, kosan juga ada persetujuan kesepakatan. Mas, kalau ngomongin soal bisnis, Mas, itu Kerja ya juga soal jelas. Tapi ini mobil pertamanya Mas Tukul. Wah, ini luar biasa. Sejarahnya banyak. Terawat ini. Ini artis-artis Hollywood pernah naik di sini. Apa aja, Mas? Nggak tak sebut. Aduh. Tapi gara-gara mobil ini Mbak Susi jadi langsung ketik-ketik. Dulu setir kiri gas kanan ini. Mas, ada yang bilang katanya nih ngomongin soal bisnis. Bisnis Mas Tukul itu sempat naik turun, apa ya? Wah, itu nggak bisa yang bilang ngomong naik turun gimana. Saya naik terus. Saya menikmati kesejukan yang di atas. Yang mau turun ya silakan turun. Berdoa itu berdoa yang bagus, jangan berdoa yang jelek. Omongan itu adalah doa. Kamu turun nanti bilang turun. Ya, Saya itu naik terus menikmati kesejukan yang di atas. Kan selalu orang nanya, Mas nanti kan ada perputaran kadang di atas di bawah. Nah, silakan yang di bawah, aku maunya di atas terus. Menikmati kesejukan. Ya kuncinya ya harus konsisten dengan uang asli, dengan tepat waktu, dengan menyenangkan orang. Kalau kita jual jasa, bagaimana cara menyenangkan orang, jangan orang sampai kecewa. Oke, Mas Tukul, kegiatannya sekarang itu apa aja sih, Mas? Biasa dong, isi acara di Global TV Seru. Acara itu acara yang berbagi hadiah, berbagi rezeki, menyenangkan orang, mendatangin orang-orang, masyarakat, sambil membantu. Gitu. Ya acara itu acara mitos itu Mr. Tukul observasi dan acara Aroma Marahim tadi di Global TV Seru. Selain syuting apa lagi, Mas? Yang masuk ke Saya senang care and share, berbagi pada orang yang mau ngambil inspiratif atau inspiring dari saya. Saya senang. Saya cuma kegiatan saya gitu aja. Mas Tukul tuh banyak banget bisnisnya, banyak banget kegiatannya. Kalau ilmu bisnis belajar dari mana, Mas? Ya saya dari alam. Saya kan kuliah di UAS, Universitas Alam Semesta. Ambilnya berbagai macam jurusan. Nah, bayarnya itu saya tiap semester ya dibohongi, ditipu, dikasih janji surga, apa namanya sanjungan teror. Nah, Mas, itu ngadepin saat ditipu, diteror, itu kan nggak gampang. Gimana kalau Mas Tukul? Yang ngadepinnya kan kayak orang main gitar aja. Kalau kamu ngomong kunci C berarti F G variasi E mayor.
Kamu ngomong apakah ada dasar D, F crash, B minor, variasi A. Jadi saya sudah tahu, sudah ada jawabannya. Kedatangan orang model seperti ini, mama ini, mama sini, ini mama ini mama datang seperti ini, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia sudah jelas kan, dia mesti minta sumbangan. Langsung saya mesti ngomongnya, maaf saya bisa membantu ini, gitu ya. Ini tolong 50.000 sama yang kemarin ya. Oke, siap. Nanti kita mau ngobrol lebih banyak lagi sama Mas Tukul. Pokoknya kita kupas